banyak pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dari anime Majo no Tabi-Tabi ini. Kira-kira apa saja itu? Mari kita bahas. By the way, Elena imut banget jir, cakep banget sumpah. Astaga anjim. Borneo Otaku. Ya halo guys, salam bawang. Majo no Tabi-Tabi adalah anime yang cukup mendapatkan respons yang sangat baik di kalangan para penonton anime. Sekedar informasi nih, kalian bisa menonton anime Majo no Tabi-Tabi secara legal di kanal YouTube Muse Indonesia. Linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Pertanyaan, kenapa Majo no Tabi-Tabi ini menjadi salah satu anime yang direkomendasikan? Anime yang mendapatkan jatah sebanyak 12 episode ini adalah adaptasi dari light novel karangan Jogo Shiraishi. Anime ini dibuat oleh studio C2C yang juga pernah membuat anime Suka-Suka. Secara umum, anime ini berfokus pada karakter bernama Elena. Jadi sejak kecil Elena ini suka sekali membaca buku yang menceritakan petualangan penyihir bernama Nike. Dari sana, Elena terinspirasi untuk menjadi seorang penyihir agar bisa berpetualang ke seluruh dunia. Setelah menyelesaikan ujian dan resmi menjadi penyihir, dimulailah petualangan Elena menjelajahi negara-negara yang ada di dunia dan mendapatkan berbagai macam pengalaman berharga, yang mana kisah petualangan tersebut ia tuliskan ke dalam buku hariannya. Singkatnya sih, anime ini tentang kisah petualangan Elena sebagai penyihir yang menjelajahi dunia. Lagu opening anime ini berjudul Literatur yang dinyanyikan oleh Reina Ueda. Instrumennya ini rasanya sangat cocok sekali untuk tema perjalanan. Ditambah lagi liriknya yang sangat pas dalam menceritakan petualangan Elena menjelajahi dunia. Kemudian untuk lagu ending dinyanyikan oleh Chocho dengan judul Hairo no Saga. Main karakter pada anime ini tentu saja adalah Elena. Dia memiliki gelar sebagai The Ashen Witch atau penyihir kelabu. Desain karakternya cakep banget anjir. Gak cuma penampilannya, sikapnya pun juga imut. Elena adalah penyihir yang sangat berbakat di usia yang sangat muda, yaitu 14 tahun dan lulus ujian penyihir dengan usia termuda. Untuk karakter lainnya yang cukup berperan selain Elena, paling cuma gurunya, Plan Sensei, dan saya yang ngebucin banget ke Elena. Maksudnya saya itu bukan aku ya, tapi saya itu nama karakternya. Jadi aku bukan saya, aku nggak ngebucin sama Elena, tapi saya yang ngebucin sama Elena. Mari kita menelisik lebih dalam pada ceritanya. Sebelum bepergian, Elena diberikan pesan oleh ibunya. Pesan itu adalah 3 janji yang harus Elena tepati selama berpetualang. Pertama, larilah jika dalam kondisi berbahaya. Kedua, jangan menganggap dirimu istimewa. Jangan sampai lupa bahwa kau juga sama dengan orang lain. Yang ketiga, ketika pulang suatu saat nanti, pulanglah dengan wajah yang riang gembira. Janji ini bakalan sangat berpengaruh terhadap sikap Elena selama berpetualang. Jadi kayaknya kita nggak perlu bingung jika Elena tidak serta-merta langsung membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekelilingnya. Misalnya seperti di episode 3 tentang tumbuhan pemakan manusia, masalah Nino sang budak, atau masalah Miraros yang jadi sedeng. Elena terikat dengan janjinya, terutama yang nomor 2, yaitu jangan menganggap diri istimewa sehingga tidak harus menyelesaikan segala permasalahan dan sok-sokan menjadi pahlawan. Kita perlu pahami bahwa Elena berperan sebagai pengembara, outsider, observer. Karena itu wajar jika dia tidak terlalu ikut campur pada permasalahan orang lain, terutama jika itu menyangkut masalah pribadi yang terbilang kompleks. Apalagi kan dia sudah berjanji untuk menghindar dari bahaya. Tujuan Elena berpetualang juga bukan menyelamatkan orang-orang di seluruh dunia. Elena hanya ingin menjelajah, melihat dunia, mendapatkan pengalaman, lalu menuliskannya ke buku harian, seperti yang dilakukan oleh penyihir Nike. Jadi setidaknya anime ini cukup realistis, di mana pemeran utama tidak menghabiskan waktu untuk selalu menyelamatkan setiap orang yang ia temui. Indikasinya, misalnya di episode 3, Elena sempat mengarahkan tongkat sihirnya ke kepala desa, tapi dia mengurungkan penyerangan itu dan memilih jalan damai dengan membantu membersihkan gelas yang pecah, lalu tidak ikut campur lebih jauh mengenai masalah kepala desa. Saat video ini dibuat, Majo no Tabi-Tabi baru rilis sampai episode 8. Ada banyak amanat yang bisa kita dapatkan dari anime ini. Mari kita analisa dari progres penayangan animenya. Di episode 1, Plan Sensei menasihati Elena untuk jangan terlalu menahan diri. Ya, terkadang ada saatnya kita perlu beropini, bersuara, dan memperjuangkan hak kita. Selalu sabar itu memang bagus, tapi akan lebih baik lagi jika kita berhenti bersabar pada saat yang tepat. Di episode 2, kita juga diajarkan untuk menjadi independen, berusaha dengan kekuatanmu sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Jadi ya awalnya sih aku mengira anime ini bakal jadi petualangan yang happy-happy, enjoy gitu.
taunya di episode 3 malah berubah menjadi dark. Di episode 3, pada bagian cerita pertama, ceritanya nih ada tanaman bunga yang racun atau sihirnya bisa menghilangkan akal sehat seseorang dan membuat orang tersebut terhipnotis untuk secara tanpa sadar menuju tempat tanaman tersebut mekar, lalu dijadikan santapan oleh tanaman tersebut. Jadi ya, salah seorang prajurit laki-laki jadi gila dan berubah jadi makanan tanaman tersebut bersama adik perempuannya. Dan kayaknya sebagian besar warga kota yang barusan dikunjungi Elena jadi terhipnotis oleh racun bunga dan secara tanpa sadar menuju taman bunga layaknya zombie. Kenapa bisa begitu? Kemungkinannya nih ya, karena sebelumnya si penjaga kan membakar bunga yang dibawa Elena. Lalu polusi asap dari pembakaran bunga tersebut menjadi racun yang menyebar ke sekitar dan menginfeksi warga kota. Kemudian di bagian keduanya juga menarik nih. Ada pelayan bernama Nino yang saat keluar dari suatu ruangan, dia bergegas merapikan pakaiannya yang agak longgar dan terbuka. Beberapa menit kemudian, kepala desa juga keluar dari ruangan yang sama dengan Nino. Dari sini mungkin bisa diasumsikan bahwa Nino baru saja dipaksa melayani nafsu bejat sang kepala desa. Apalagi si kepala desa ini sering memperhatikan lengkuk tubuh Elena dari bawah sampai atas. Karena Nino statusnya adalah budak, jadi wajar aja sih kalau dia bisa Episode 3 ini sukses bikin aku merinding. Kan anaknya kepala desa ngasih hadiah kayak sihir untuk memperlihatkan kebahagiaan di dunia kepada Nino. Kejadian seperti itu mengingatkan Elena dengan cerita yang pernah ia baca tentang suami yang memperlihatkan kebahagiaan dunia kepada istrinya yang lumpuh, tapi hal itu malah bikin istrinya makin tertekan lalu bunuh diri. Ada quote yang sangat menarik di episode ini. Melakukan sesuatu demi orang lain belum menjamin bahwa itu benar. Kebaikan dan keindahan terkadang bisa menjadi kejam. Intinya sih, perbuatan baik belum tentu benar. Maksudnya, meskipun apa yang kita lakukan itu baik, tapi kalau tidak sesuai keadaan, tidak memperhatikan perasaan orang lain, dan tidak mempertimbangkan faktor lainnya, maka perbuatan tersebut bisa jadi salah. Melakukan sesuatu untuk orang lain belum tentu akan berakhir baik. Quote ini merupakan gambaran pada apa yang Elena lakukan di bagian pertama episode 3 ini, saat ia bersedia mengantarkan bunga ke kota yang ternyata bunga tersebut beracun. Bunga yang dibawa Elena tersebut memang membuat sang kakak menemukan adik perempuannya, tapi malah harus dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Asli, ini kesan dark yang sangat tidak disangka-sangka sebelumnya. Lalu ada juga di episode 4, di bagian akhir lagi-lagi menjadi dark. Mira Rose jadi gila, berhalusinasi memiliki keluarga bahagia, padahal keluarganya dan bahkan penduduk kota telah tiada karena perbuatannya sendiri. Sesuai dengan narasi Elena di endingnya, Mira Rose telah menjadi sang putri tanpa penduduk dengan tangannya sendiri. Episode ini mengajarkan konsekuensi buruk yang terjadi dari kemarahan dan rasa dendam. Yang menarik lagi ada di episode 6 nih, tentang negeri kejujuran, di mana di negeri tersebut sang raja memasang sihir supaya penduduknya tidak bisa mengatakan kebohongan. Pesan yang didapat dari sini adalah jika semuanya hanya bisa mengatakan kejujuran, maka bisa jadi berakhir dengan konflik. Kadang-kadang ketika mengatakan kebenaran atau pendapat yang terlalu jujur, malah berujung membuat orang lain tersinggung dan menciptakan masalah baru. Kebohongan mungkin diperlukan juga supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya seperti memuji orang lain yang diselipkan sedikit kebohongan di dalamnya, atau kebohongan saat memuji masakan orang lain yang sebenarnya nggak enak dengan tujuan menghargai orang tersebut, dan lain sebagainya. Iya, satu lagi, di episode 7 mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan fetish orang untuk memasarkan produk. Pola ceritanya simpel tapi menarik. Perjalanan ke suatu tempat, ada permasalahan yang mengandung misteri, kadang diselesaikan tapi kadang dibuat menggantung. Cara penyampaiannya jadi sangat unik dan rasanya berkesan banget. Apalagi ada episode yang tiba-tiba terkesan gelap dan bikin merinding, dan ada juga episode yang terang, bikin senyum-senyum, humornya kental, dan menenangkan jiwa. Ini memberi pesan bahwa di dunia ini tidak hanya tentang kebahagiaan, melainkan banyak juga tentang depresi, kesedihan, dan akhir yang tragis. Karena dunia tidak selalu seindah yang dibayangkan. Dari keseluruhan episode hingga saat ini membuatku bertanya, apakah penyihir Nike itu sebenarnya adalah ibunya Elena? Soalnya buku petualangan itu seolah-olah berasal dari pengalaman ibunya Elena. Buktinya di episode 7, saat kisah dua desa yang dibatasi oleh tembok besar, penyihir yang datang ke desa tersebut mirip sekali dengan ibunya Elena, dan kisah desa tersebut tertuang di buku petualangan penyihir Nike. Ditambah lagi di episode 1, ibu Elena mendukung keinginan anaknya untuk berpetualang. Kesimpulannya, anime ini rasanya self-healing banget, menarik dari segi cerita dan pembawaannya. Perpaduan antara adventure dan fantasi yang fokusnya ke petualangannya sih. Dan poin yang paling plus di anime ini adalah Elena imut banget jir. Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai anime ini? By the way, lebih cakepan Elena versi rambut panjang atau rambut pendek? Sekian dulu pembahasan singkat mengenai anime Majo no Tabi-Tabi. Sampai jumpa di video pembahasan yang lainnya guys.
Goodbye.